Halo semuanya, balik lagi di Diary Mustika sama gue Intan. Seperti biasa, gue bakalan share sama kalian seputar info-info ibu dan anak. Dan seperti biasa, info-info yang gue akan sharing di sini adalah bener-bener pengalaman gue pribadi yang mungkin akan bermanfaat, insya Allah, amin. Jadi di video gue kali ini gue bakalan sharing tentang keperluan bayi yang harus dibeli sebelum kita melahirkan. Nah di sini gue udah ada listnya. Kebetulan nih gue dapet dari kakak ipar gue. Makasih banget buat kakak ipar gue karena udah ngasih ini. Ini bermanfaat banget karena banyak banget list di luar sana yang masih ngelis barang-barang yang sebenarnya nggak harus dibeli, tapi ini bener-bener list yang memang sepengalaman kakak ipar gue. Oke, langsung aja kita ke barang yang pertama. Keperluan bayi pertama itu adalah pakaian. Nah, gue bakalan sebutin satu persatu pakaian-pakaian apa yang memang diperlukan oleh bayi. Yang pertama di sini adalah baju kancing. Kenapa harus baju kancing? Karena kita tahu ya kalau bayi itu masih ringkih banget. Jadi kalau seandainya kita pakein baju yang kaos gitu, langsung buka dari atas, itu akan kasihan banget ke bayinya gitu. Nah, di sini ada dua pilihan, pendek dan panjang. Gue beli yang pendek itu 6, yang panjang itu 4. Ternyata bayi gue itu lebih sering gue pakein baju yang pendek. Kenapa? Karena bayi itu gampang gerah. Menurut gue akan lebih baik kalau misalnya kalian lebih memprioritaskan yang pendek ya daripada yang panjang. Tapi bukan berarti yang panjang nggak dibeli. Jadi mungkin lebih banyakin yang pendeknya, yang panjang beberapa kayak gitu. Selain itu, gue juga beli celana panjang. Gue sama sekali nggak beli celana pendek, dan sampai sekarang Kian jarang banget pakai celana pendek gitu, karena gue ngerasa anak lebih aman aja ketika dia pakai celana panjang, terhindar dari nyamuk gitu, tapi juga nggak gerah banget juga. Jadi menurut gue celana panjang bisa jadi pilihan yang baik untuk bayi ya. Dan di sini gue beli 6 pieces, itu kalian bisa gonta-ganti lah cuci pakai kayak gitu. Nah, selain dua tadi, gue juga beli jumper. Jadi jumper itu juga bisa jadi pilihan kalian setelah baju kancing ya. Gue beli dua macam, yang panjang dan pendek. Yang panjang itu benar-benar panjang lengannya maupun kakinya gitu. Tapi ternyata gue lebih sering pakai yang pendek. Jadi gue pakai yang pendek, terus gue pakein kaos kaki panjang. Tapi ini pilihan aja, kalau kalian memang mau beli baju yang kancing aja nggak apa-apa, silahkan. Kalian bisa beli lebih banyak baju yang kancingnya. Kemudian selain itu gue juga beli kaos kutang. Ini yang nggak boleh lupa juga. Jadi kaos kutang ini gue cuma beli 6 pieces. Itu lumayan cuci pakai gitu. Mungkin kalian bisa beli agak lebihan supaya lebih aman gitu. Terus di sini juga ada list popok ikat. Nah, popok ikat ini sebenarnya tergantung kalian. Kalian dari awal mau kasih baby itu popok ikat atau langsung ke popok sekali pakai gitu. Karena awalnya gue sempet galau nih mau beli popok ikat apa mau langsung pakein popok langsung sekali pakai gitu. Karena banyak masukan juga, kasihan babynya takut iritasi kalau dari bayi udah dikasih popok sekali pakai gitu. Nah, akhirnya gue beli nih popok ikat tuh satu lusin 12 pieces. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu gitu, gue nggak pakai popok ikat ini. Karena apa? Karena itu nyucinya lumayan capek banget. Bayi kan sering kali pipis, sering kali dan itu sangat amat bikin kita jadi capek kan, ganti-ganti terus. Nah, itulah kenapa akhirnya gue memutuskan untuk nggak pakai lagi popok ikat ini gitu. Tapi semua tergantung kalian. Kalau misalnya kalian ada yang bantuin nyuci, ada yang bantuin gantiin popok, nggak masalah banget kalau kalian pakai popok ikat ini. Kemudian selanjutnya di sini ada gurita bayi. Gurita bayi kurang lebih kayak gini. Kalian mungkin pernah lihat ya bentuknya. Jadi kalau nyokap gue masih nyaranin gue untuk pakai gurita bayi, walaupun sebenarnya dokter itu udah gak nyaranin untuk pakai gurita bayi ini karena kasihan diikat-ikat gitu perut bayinya. Sementara kalau kata orang dulu harus pakai itu supaya perut bayinya tuh nggak besar gitu. Nah, akhirnya gue tetap beli si
gurita bayi ini, cuma mungkin gue nggak beli yang kayak diikat-ikat gitu, gue beli kayak gini. Jadi tuh dia dikelet gitu di apa ya namanya, pokoknya lebih instan dan nggak terlalu nyesek banget sih kayaknya ke bayi ya, jadi lebih aman gitu. Kemudian yang gak kalah penting itu juga kain bedong. Walaupun kata dokter sekarang bayi udah gak boleh dibedong, tapi gue tetap beli bedongan itu 7. Biasanya bayi itu akan ganti 2-3 kali sehari, dan gue ngerasa itu udah cukup banget. Gue pakai bedong sehari-hari, tapi kalau ke rumah sakit nggak sama sekali gue pakai, karena nanti bakalan dimarahin sama dokternya gitu. Jadi kalian siap-siap aja kain bedong ya. Kemudian selanjutnya gue juga beli sarung tangan dan sarung kaki bayi. Ini juga nggak kalah penting. Kenapa? Karena kita emang harus pakein dia kaos kaki supaya nggak masuk angin gitu kan. Begitupun sarung tangan. Bayi itu belum bisa mengendalikan tangannya secara baik, jadi dia akan lebih sering nyakar-nyakar, garuk-garuk ke mukanya. Kasihan kan kalau sampai lecet-lecet gitu. Jadi pastiin kalian beli ini, mungkin beberapa lah, 2 atau 3. Terus habis gitu topi bayi. Topi bayi ini sebenarnya dipakai kalau kalian mau keluar-keluar aja, mungkin stok sedikit 1 atau 2 nggak masalah gitu. Selain itu juga ada selimut topi. Nah, gue pulang dari rumah sakit pakai selimut topi ini gitu, jadi anaknya lebih aman walaupun naik mobil, tapi istilahnya lebih hangat lah gitu, dan dia kan baru benar-benar keluar gitu kan, jadi akan lebih baik kalau kita lindungin dia gitu. 1 aja nggak apa-apa kok. Selain pakaian bayi, gue juga beli keperluan mandinya dia. Yang pasti itu sabun sama shampoo ya, tapi sekarang tuh ada yang sabun sama shampoo tuh udah satu sekaligus, itu akan lebih hemat guys, lebih irit. Itu udah top tutu gitu istilahnya, dari atas sampai bawah shampoo maupun sabun itu udah sekalian. Terus habis gitu handuk, jangan lupa handuk gue beli 2 buat kayak dia ganti-ganti gitu, takutnya kalau mau dicuci gitu kan. Kemudian gue juga beli waslap, jadi kalau seandainya itu kan awal-awal masih dielap pakai waslap gitu mandinya ya, gue beli 2 buat ganti-ganti. Terus habis gitu jangan lupa kalian harus punya bak bayi. Nah, kalau gue pribadi memang punya bak bayi ini udah keturunan dari adik gue yang udah SD. Nyokap gue masih simpen, jadi gue nggak beli deh gitu. Terus habis gitu ada yang namanya tatakan mandi, mungkin gue bakalan gambarin di sini. Tatakan mandi itu perlu banget, awalnya gue nggak beli. Nah, kemudian gue dapet kadoan nih dari sepupu gue. Terus pas gue pakai terus, kok ternyata penting ya gitu. Jadi kayaknya ini jadi hal yang penting juga buat kalian beli ya. Oke, masuk ke keperluan selanjutnya, itu adalah kebutuhan setelah mandi. Nah, sebagian besar dari kebutuhan ini adalah yang nanti akan kalian beli secara bulanan atau mingguan gitu. Di antaranya adalah popok. Nah, sebelum melahirkan ini kalian usahain untuk sediain 1 bal lah ukuran S atau newborn. Kemudian selanjutnya minyak telon. Minyak telon ini juga nanti akan kalian beli secara repeat gitu tiap bulannya. Selanjutnya juga ada bedak. Sebenarnya bedak ini opsional, kalau gue sendiri nggak pakai karena katanya sih bedak ini bahaya ya untuk kalau misalnya masuk ke paru-paru. Cuma kan sekarang ada tuh bedak yang lotion gitu, nggak apa-apa banget kalau kalian mau pakai. Kemudian sisir, kalau dari gue pakai merek Pigeon, itu lembut banget karena sebelumnya gue beli online, jadi kayak udah 1 rangkai gitu, ada gunting kuku terus ada sisir juga, dan itu bulunya kasar banget, gue nyesel banget beli itu. Terus akhirnya gue beli Pigeon dan bulunya lembut banget menurut gue. Selanjutnya gue juga beli tisu kering, tisu basah, kapas. Nah, ini kapas juga perlu, kapas yang bulat-bulat gitu untuk bayinya. Kalau misalnya pup itu ketika kalian ganti pampersnya, kalian bisa bersihin dulu pakai kapas itu yang udah dibasahin. Kemudian krim untuk menghilangkan lecet pada bayi atau ruam-ruam pada selangkangan bayi, itu gue beli mereknya Sudocrem, kira-kira kayak gini, gue beli online. Nah, selanjutnya ada perlengkapan lain yang juga penting gitu, diantaranya adalah gendongan bayi. Gue udah pernah jelasin ya gue beli gendongan bayi yang model kayak gimana.
Itu gue punya satu dan gue rasa cukup. Selain itu juga perlak. Perlak itu buat tatakan, misalnya dia abis mandi atau ganti popok, itu kalian bisa pakai itu. Mungkin boleh sediain satu atau dua. Selanjutnya lemari bayi. Sebenarnya ini tergantung kalian. Kalau misalnya kalian masih punya space yang banyak di lemari kalian bisa pakai. Kalau gue pribadi beli karena memang lemari gue udah nggak muat lagi untuk baju anak gue. Selanjutnya kakak ipar gue juga nulis di sini kacamata untuk jemur bayi. Jadi pagi-pagi itu kan bayi biasanya selalu dijemur ya. Nah, akan lebih baik kalau ada kacamata untuk bayinya. Nah, kebetulan waktu itu gue nggak sempat beli, jadi gue cuma tutupin mata anak gue tuh pakai kain biasa atau pakai tisu gitu. Lanjut ke termometer. Gue udah bilang kalau termometer itu penting, jadi kalian harus sediain juga. Selain itu, di sini juga ada stroller. Sebenarnya ini tergantung kalian mau beli kapan. Kalau gue pribadi nggak beli dulu sebelum gue melahirkan, karena gue mikir kayaknya gue nggak bakalan kemana-mana setelah gue melahirkan selama sebulan atau 2 bulan. Setelah gue mulai keluar rumah, misalnya jalan-jalan, barulah gue beli stroller itu. Kalau dari gue, stroller itu kan lumayan barang mahal gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian baru bisanya bulan depan belinya, itu nggak apa-apa banget sih menurut gue. Karena di awal kelahiran bayi jarang banget pakai stroller. Selanjutnya diapers bag. Ini juga barang yang gue tunda pembeliannya karena gue ngerasa gue masih bisa pakai tas yang gue punya gitu untuk bayi gue. Kayak ke rumah sakit gue nggak pakai diapers bag, gue pakai tas biasa. Nah, alhamdulillahnya ternyata gue dapet kado gitu untuk diapers bag ini, jadi gue nggak perlu beli lagi. Selanjutnya bouncer ini alhamdulillahnya gue dapet turunan dari kakak ipar gue lagi. Alhamdulillah banget, jadi gue nggak beli. Tapi sebenarnya bouncer ini penting kalau misalnya kalian lagi pengen ninggal anaknya gitu, kalian lagi nonton TV atau kalian lagi masak, mau narok bayinya dulu di bouncer, itu gue rasa penting sih, jadi lebih baik disiapkan. Selanjutnya kita ke perlengkapan ibu. Setelah melahirkan, ibu juga perlu nih barang-barang yang harus disiapkan. Di antaranya adalah daster menyusui. Sebenarnya nggak perlu yang bukaan kanan kiri sih. Kalau kalian punya daster atau piyama yang kancing, kalian bisa banget nggak usah beli lagi. Tapi kalau memang nggak punya sama sekali, daster menyusui atau daster kancing ini disarankan untuk dibeli ya guys. Selanjutnya baju menyusui. Baju menyusui ini juga bisa dibilang penting, cuma kalau seandainya kalian belum mau kemana-mana selama 1 bulan atau 2 bulan, ini bisa dibeli setelah bayinya lahir aja gitu. Kalau gue pribadi nggak punya terlalu banyak baju menyusui yang bukan kanan kiri, gue bisa pakai yang kancing, atau misalnya gue ke mall, gue langsung ke nursery room aja gitu, karena gue ngerasa lebih PW aja sih. Kalau seandainya di tempat umum menyusui, gue nggak pede gitu, agak risih aja gitu. Selain itu, yang gak kalah penting juga bra menyusui, karena kalau di rumah pun kita juga pakai bra menyusui ini supaya lebih memudahkan kita. Kalau pakai bra yang biasa, khawatir bra itu akan cepet rusak gitu. Kalau ini kan memang ada bukaannya, jadi lebih baik kalau kalian beli ini. Kemudian di sini ada sendal jepit, biasanya buat di rumah sakit gitu. Gue pakai yang gue punya aja. Selain itu kain batik gue nggak punya. Kain batik ini sebenarnya buat melahirkan. Waktu itu di rumah sakit gue nggak pakai kain gitu. Terus bergo atau kerudung yang langsung pakai gitu. Sebenarnya kalau kalian udah punya, bisa banget dibawa pada saat kalian mau ke rumah sakit. Akan lebih memudahkan kalau kita pakai bergo gitu. Kemudian gurita. Kalau gue pribadi pakai gurita, cuma banyak teman-teman di luar sana mungkin yang nggak pakai. Nah, kebetulan gue punya itu dari nyokap sama dari kakak ipar gue juga ngasih, dan lebih enak, gue lebih nyaman aja pakai gurita itu. Selanjutnya bantal menyusui. Sebenarnya gue beli bantal menyusui ini, tapi ternyata nggak dipakai. Tapi kalau seandainya misalnya
kalian mau taruh itu di mobil, itu akan bermanfaat sih. Kemudian pembalut ini gue beli khusus untuk pembalut sehabis melahirkan, itu lebih besar ukurannya, kalian bisa cari. Kalau gue waktu itu beli di online, beli 1 bal gitu. Terus habis gitu pumping. Nah, ini pumping juga penting, tapi itu kembali lagi sama kalian mau beli yang manual ataupun elektrik. Nah, kalau seandainya dalam keadaan darurat, karena waktu itu gue udah sempet cerita kan kalau gue mengalami hal yang darurat dan mengharuskan gue pumping terus. Dan kembali lagi semua tergantung kalian, kebutuhan kalian, budget kalian semana. Pakai yang biasa manual kalau nggak urgent banget. Kalau kalian nggak kerja, nggak masalah banget pakai yang manual. Dan yang terakhir itu adalah nipple cream. Rasanya sakit banget ketika kita baru bisa menyusui anak kita gitu, dan kemungkinan besar kita akan mengalami yang namanya lecet. Nah, nipple cream ini adalah salah satu barang yang di list sama kakak ipar gue yang penting untuk dibeli. Waktu itu gue beli mereknya ini, gue lupa apa namanya, tapi itu beberapa kali aja sih gue pakai, karena setelah itu alhamdulillah jadi lebih baik. Oke, jadi segitu aja list barang-barang yang harus kalian beli sebelum melahirkan dari gue. Itu semua based on pengalaman gue pribadi, jadi penting atau enggak, harus dibeli sekarang atau bisa nanti aja, itu kalian bisa simpulin sendiri ya kira-kira gimana. Ya udah, mungkin itu aja dari gue. Komen di bawah ya, kira-kira barang apa lagi yang menurut kalian penting. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Dadah. We're gonna keep it low key, keep it softly.